wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami ingin memberikan tutorial penggunaan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Klinik, atau disingkat dengan SIMKLIN. SIMKLIN merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan pendataan pasien DTMI, memudahkan penyimpanan rekam medis pasien DTMI, dan memudahkan pencatatan stok obat. SIMKLIN merupakan aplikasi berbasis website yang hanya dapat diakses menggunakan jaringan lokal. Pertama-tama, user melakukan login. Berikut merupakan tampilan dashboard yang berisikan informasi data obat, data rekam medis, data tenaga medis, dan data pasien. Sebelum masuk ke menu utama, yaitu pencatatan rekam medis pasien DTMI, terlebih dahulu kita menginput data-data yang diperlukan seperti input pasien baru, input kategori obat baru, input tenaga medis, dan input data penyakit. Pada menu input pasien baru, kita dapat memasukkan data pasien DTMI baru yang nantinya digunakan untuk mendaftarkan DTMI berobat. Kita dapat menginput nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat blok, nomor paspor jika ada, asal pengiriman, status, dan foto. Setelah semua terisi, klik simpan. Data akan ditampilkan pada data pasien. Jika terjadi kesalahan, data dapat diedit atau dihapus. Pada menu input kategori obat, kita dapat menambahkan kategori jenis obat yang tersedia. Setelah itu kita klik simpan. Data akan ditampilkan pada kategori obat. Jika terjadi kesalahan, data dapat diedit atau dihapus. Pada menu input obat baru, kita dapat menambahkan obat baru dengan menginput nama obat, kategori obat yang sudah ditambahkan, jumlah stok, satuan obat, tanggal masuk obat, dan tanggal kadaluarsa obat. Setelah itu kita klik simpan. Data akan ditampilkan pada data obat. Jika terjadi kesalahan, data dapat diedit atau dihapus. Pada menu input tenaga medis, kita dapat menambahkan dokter dan perawat yang bertugas di klinik. Dengan menginput nama, NIP, nomor telepon, dan jabatan. Setelah itu, klik simpan. Data akan ditampilkan pada data tenaga medis. Jika terjadi kesalahan, data dapat diedit atau dihapus. Pada menu input data penyakit, kita dapat memasukkan daftar nama penyakit. Setelah itu, klik simpan. Data akan ditampilkan pada data penyakit. Jika terjadi kesalahan,
data dapat diedit atau dihapus. Menu pendaftaran pasien digunakan untuk mendaftarkan deteni yang akan berobat ke klinik. Petugas mencari nama pasien yang akan berobat dan menginput keluhannya. Setelah itu, klik simpan. Maka akan muncul pada data antrian. Setelah muncul pada data antrian, dokter akan mengklik tombol periksa. Selanjutnya, akan muncul formulir pemeriksaan yang dapat kita input dengan nama dokter atau perawat yang memeriksa, tanggal pemeriksaan, tekanan darah, nadi, suhu, saturasi oksigen, anamnesa, pilihan diagnosis dari daftar penyakit yang telah dimasukkan, dan terapi yang diberikan. Setelah itu, klik simpan. Maka akan ditampilkan pada hasil rekam medis. Jika ada obat yang diberikan, kita dapat mengklik tambah obat. Pilih obat yang diberikan, jumlahnya, dan dosis pemakaian. Kemudian, klik simpan. Maka akan ditampilkan pada daftar obat yang digunakan. Pada halaman catatan rekam medis, kita juga dapat melihat riwayat rekam medis dari pasien yang bersangkutan. Jika pasien tersebut memerlukan tindak lanjut, maka dokter akan memberikan surat rujukan dengan mengklik buat surat rujukan. Kemudian akan tampil formulir rujukan. Kita dapat mengecek data pasien dan mengisi pengobatan yang sudah diberikan. Keterangan tambahan jika diperlukan, serta tujuan rujukan dokter dan rumah sakit. Kemudian, klik simpan. Maka akan muncul di data rujukan. Jika terjadi kesalahan, data dapat diedit atau dihapus. Apabila surat rujukan akan dicetak, klik tombol cetak, maka akan muncul surat rujukan. Kita juga dapat melihat riwayat rekam medis di menu riwayat rekam medis, serta kita juga dapat mencetak rujukan pada menu cetak rujukan. Pada menu transaksi obat, kita dapat menginput obat masuk atau obat keluar secara manual. Dan pada menu ini juga terdapat pemberitahuan obat yang hampir kadaluarsa dan obat yang sudah kadaluarsa melalui penanda warna. Pada menu laporan data pasien, kita dapat melihat dan mencetak data pasien per hari, per bulan, maupun per tahun. Pada menu laporan data obat, kita dapat melihat dan mencetak stok opnam obat. Pada menu laporan data penyakit, kita dapat melihat dan mencetak data penyakit yang sering muncul, baik per hari, per bulan, maupun per tahun. Demikian tutorial penggunaan aplikasi SimClean. Semoga
Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.